Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu silakan. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Selesai. Kepada Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa ya ini yang tidak masuk? Ausani. Baik anak-anak, pagi ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan makanan pada manusia. Mungkin ada yang mau saya tanyakan ini, apa ada yang belum makan pada pagi hari ini? Ada yang belum, ada yang tidak. Sekarang pertanyaan saya, sebenarnya manfaat makan makanan tiap hari itu buat apa? Silakan Mbak. Manfaat makanan bagi kita yaitu untuk menghasilkan sumber energi ketika kita melakukan suatu pekerjaan. Sebagai sumber energi untuk melakukan aktivitas. Ya, bagus sekali. Ada lagi yang mau menyampaikan apa fungsi makan tiap hari? Silakan. Sebagai pengatur seperti vitamin dan mineral. Sebagai pengatur misalnya vitamin dan mineral ya, bagus. Anak-anak, tadi sudah disampaikan oleh teman-teman kalian betapa pentingnya makanan buat tubuh manusia. Salah satunya tadi dikatakan sebagai sumber energi, sebagai pengatur vitamin dan mineral. Nah, tahukah kalian sebenarnya bahwa makanan yang kita makan tiap hari itu melalui proses, yaitu proses pencernaan. Ada di mana? Ini loh. Nah, ini gambar apa ini? Organ pencernaan makanan. Silakan ada yang mau memberikan persepsi terhadap organ-organ pencernaan. Ada yang mau menyampaikan? Ada yang bisa menerangkan, menjelaskan tentang organ-organ pencernaan pada manusia? Ya, silakan kelompok berapa? Kelompok 9. Oh, silakan. Sebelum saya mulai praktik ini, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Yang pertama di sini ada kerongkongan, kemudian ada lambung, terus ada usus halus, terus ada usus besar, kemudian anus. Di sini saya akan mulai dari kerongkongan. Ketika saya memberikan suatu sumber makanan atau minuman, maka ini akan melalui proses dan akan keluar dari anus ini. Bisa dilihat ini bisa melalui proses ini. Dan ini anus ini akan mengeluarkan. Inilah runtutan dari organ pencernaan, di mana kerongkongan atau biasa dikenal dengan esofagus itu memiliki panjang sekitar 2,5 cm dan lebarnya itu 2,54 cm. Kemudian di lambung ini dapat menampung sekitar 3 liter makanan, di mana di lambung itu memiliki fungsi menghasilkan mukus yang dimana akan melindungi lambung ketika ada suatu aksi dalam pencernaan. Kemudian ada usus halus. Usus halus di sini dibagikan ada 2 denum, ada jejunum sama ilium. 2 denum itu ada 12 jari, usus 12 jari. Usus 12 jari itu memiliki panjang sekitar 25 sampai 30 cm. Kemudian ada jejunum itu memiliki panjang sekitar 1 sampai 1,5 meter. Terus ada usus penyerapan atau biasa disebut dengan ilium itu memiliki panjang sekitar 2 sampai 2,5 meter. Di sini saya akan menjelaskan yang sebelumnya, kemudian dikit tentang lambung. Di lambung itu ada enzim yang biasa disebut dengan tiga. Ada yang biasa disebut dengan hepsin asam. Hepsin itu berhasil
singkatan dari pepton, renin, dan kasein. Pepton itu membuat protein menjadi pepton, kemudian ada renin yaitu protein susu atau yang biasa disebut dengan kasein dalam susu. Yang terakhir itu ada asam klorida membunuh bakteri-bakteri dan itu menghidupkan peptinogen menjadi pepsin. Kemudian setelah di usus halus ada duodenum, dan ileum, kemudian usus besar. Usus besar itu biasanya terjadi penyerapan dari atau biasa disebut dengan pembusukan dari makanan. Habis itu juga pembentukan vitamin K. Yang terakhir ini ada bagian anus. Bagian anus merupakan tempat terakhir di mana hasil dari metabolismenya sudah tidak terpakai maka dibuang di bagian anus tersebut. Dan maka dari itu anus merupakan proses terakhir dalam organ pencernaan manusia. Ya, baik. Sudah persepsi yang disampaikan oleh kelompok yang maju tentang organ pencernaan, saluran pencernaan, dan berbagai macam juga. Ini sedikit banyak akan memberikan gambaran sebenarnya betapa kompleksnya organ pencernaan pada manusia. Ya, setelah kita mengamati dari torso dan alat peraga tadi dengan alat pencernaan, sistem pencernaan pada manusia, mari kita akan lebih kaji lebih mendalam tentang torso ini. Torso ini erat kaitannya dengan tadi apa? Tentang bagaimana urutan saluran pencernaannya, kemudian bagaimana fungsi dari masing-masing organ pencernaan ini, terus bagaimana organ mana yang berfungsi sebagai kelenjar, kemudian sebagai enzim pencernaan, siapa nanti yang akan membantu dalam proses pencernaan. Nah, ini kalian nanti bisa diskusikan tentang alat pencernaan ini nanti kalian presentasikan bagian-bagian dari alat pencernaan dalam bagian torso ini. Saya akan kerja yang bisa didiskusikan dari masing-masing kelompok untuk memahami tentang organ pencernaan dan saluran pencernaan pada manusia. Sudah. Tentang kelompok tentang torso atau bagian-bagian dari pencernaan manusia. Kalau nanti dicek organ-organnya apa saja, fungsinya sebagai apa, kelenjar yang membantu, dan saluran pencernaan apa yang berfungsi dalam proses kegiatan pencernaan pada manusia. Silakan bisa dimulai untuk diskusikan. Kemudian nama pendidikannya yang pertama kan menggunakan gigi kan bagian ini yang di sini kan ada mahkota, dan di sini termasuk mahkota. Terus yang kedua itu apa? Terus yang ketiga ada akar. Di sana layar gigi biasa disebut dengan kanus. Nama kotak kita kelihatannya corona. Terus misalnya akar itu biasa disebut dengan kanus. Bisa tidak hanya mengikuti subjek dengan depan, itu gambar
Terus cene jangan suka Seri. ora iki kanu iki sing perasa, iki sing Pahit ki kayaknya lo pahit. Pahit. Ada siapa? diperasa. Lambung terdiri dari organ-organ yaitu 1. Fundus, 2. Ronggai, dan 3. Pilorus. Kan kerja pada lambung akan dijelaskan gimana tadi? Makanan yang telah dicerna kemudian ditelan dan dialirkan melalui kerongkongan sebelum sampai di lambung. Di dalam lambung makanan akan dicerna secara kimiawi dengan melibatkan cairan dan enzim seperti HCl. Tergantung dari fungsi HCl yang pertama, yaitu dapat membunuh berbagai macam kuman yang masuk bersama makanan. Yang kedua, mengaktifkan pepsinogen menjadi enzim yang berguna untuk mencerna protein. Yang ketiga, meningkatkan kecepatan reaksi antara air, protein, dan pepsid. Yang keempat, membuat pilorus mengendur sehingga Setelah diskusi yang sudah kalian laksanakan tentang organ pencernaan, saluran pencernaan, maka silakan disampaikan terkait dengan organ-organ pencernaan dan fungsinya yang ada dalam RKS tadi. Silakan. Kita mulai dulu dari rongga mulut. Silakan yang rongga mulut. Saya yang mau disampaikan rongga mulut. Silakan. proses pencernaan pertama kali terjadi di dalam mulut. Di dalam mulut itu terjadi dua pencernaan, yaitu secara mekanik dan secara kimiawi. Secara mekanik itu dilakukan oleh gigi. Gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berfungsi untuk merebut makanan, sedangkan gigi geraham berfungsi untuk melumatkan makanan. Pada usia 6 bulan sampai 14 tahun itu dinamakan gigi susu, dan sekitar usia 14 tahun tersebut gigi susu akan menanggal dan menjadi gigi dewasa. Pada usia yang muda itu gigi susu berjumlah 20 buah, sedangkan gigi dewasa berjumlah 34 buah. Ya, bagus. Tadi dijelaskan oleh kelompok 5 tentang rongga mulut ya. Jadi rongga mulut isinya juga ada beberapa tadi, mulai dari gigi, kemudian juga ada lidah dan beberapa kelenjar yang mendukung di rongga mulut. Nah, sekarang yang kedua, setelah mulut, tadi mulut maksudnya adalah kerongkongan. Ya, kita kan yang ada yang bisa menjelaskan tentang kerongkongan. Nah, Dari mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan dilapisi oleh epitum berlapis pipih. Bentuk erat kerongkongan
tabung yang memiliki panjang sekitar 25 cm. Makanan dari mulut menuju ke kerongkongan terjadi gerak seperti salting. Ya, di kerongkongan ada proses gerakan peristaltik yang mendukung dalam mendorong makanan untuk bisa didorong ke keluar dari kerongkongan yaitu lambung. Nah, sekarang ada yang ingin menjelaskan atau memperjelas lagi tentang fungsi kehidupan lambung. Siapa yang mau mengenal? Silakan. Makanan yang telah dikunyah di dalam mulut kemudian ditelan dan dialirkan melalui kerongkongan. Di dalam lambung, makanan akan dicerna secara kimiawi dengan melibatkan enzim dan cairan seperti HCl. Adapun fungsi dari HCl yaitu yang pertama, membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Yang kedua, mengaktifkan pepsinogen menjadi enzim untuk mencerna protein. Ya, ada proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi yang ada di dalam lambung. Tadi suara yang jelas tadi. Nah, setelah itu belum selesai ya anak-anak sekalian. Proses pertama belum selesai. Maka akan masuk ke mana? Pencernaan. Siapa yang ingin menjelaskan tentang usus halus? Ya, silakan. Bapak yang mau menjelaskan. Makanan dari lambung yang sudah berbentuk bubur makanan itu masuk ke usus halus, kemudian diproses kembali, diserap sari-sari makanannya kembali. Ya, ada bagian pertama dari usus halus itu ada duodenum atau usus 12 jari. Usus duodenum atau usus 12 jari memiliki panjang sekitar 1/3 meter. Pada usus 12 jari ini melakukan proses pencernaan makanan dengan dibantu oleh getah pankreas yang dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan juga getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Yang kedua ada jejunum. Jejunum ini terjadi kembali proses makanan secara kimiawi. Kemudian ada ileum. Ileum ini tempat terserapnya sari-sari makanan, dan terserap sari makanan ini terjadi pada bagian yang disebut vili. Usus besar berukuran 5-6 meter. Usus besar dibagi menjadi 3, yaitu kolon, cecum, dan rektum. Satu cecum adalah kantong di awal usus besar. Kolon, tempat cairan dan garam diserap dan mengalir dari cecum ke rektum. 3. Rektum adalah kotoran disimpan sebelum meninggalkan tubuh melalui anus. Fungsi utama dari usus besar yaitu membuang air dan garam elektrolit dari bahan yang tidak tercerna dan membentuk limbah padat yang dapat dikeluarkan. Bakteri di usus besar membantu memecah bahan yang tidak tercerna. Sisa di usus besar dipindahkan ke arah rektum, di mana feses disimpan sampai meninggalkan tubuh melalui anus. Bagus sekali tadi disampaikan oleh kelompok yang menjelaskan tentang usus penyerapan, yaitu di usus halus. Tentunya usus halus itu memang karena salurannya kan memanjang, berkelok-kelok, istilahnya itu semakin memperluas bidang penyerapan pada makanan. Tapi untuk bisa mendukung proses pencernaan makanan bisa berjalan dengan baik, tentunya pasti didukung dengan apa? Kelenjar pankreas. Ada yang mau menjelaskan tentang ada yang tahu tentang kelenjar pankreas? Silakan. Pankreas terletak secara horizontal di bagian bawah lambung. Pankreas memiliki beberapa enzim. Yang pertama yaitu tripsinogen, yang kedua chymotrypsin, yang ketiga lipase, yang keempat amilase, dan yang terakhir karboksipeptidase. Bagus tadi saluran pencernaan diberikan contohnya adalah pankreas ya tadi yang memberikan bantuan atau enzimatis dalam proses pencernaan di dalam makanan di tubuh manusia. Sekarang kita lihat bahwa pencernaan makanan ternyata kompleks ya, kompleksnya luar biasa. Jadi nanti kesimpulannya apa? Ada yang bisa menyimpulkan diskusi kita hari ini tentang pencernaan makanan? Ya, silakan. Jadi kesimpulan pada bacaan makanan itu
dimulai dari mulut. Mulut adalah sebagai pintu masuknya makanan lewat makanan, lalu mulut dibantu oleh gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Lalu makanan akan masuk ke kerongkongan, lalu ke lambung. Habis ke lambung, lalu ke usus halus. Usus halus yaitu merupakan tempat penyerapan sari makanan. Lalu usus halus akan menuju ke usus besar. Yang makanan yang dicerna oleh organ usus halus akan menuju ke usus besar. Lalu makanan akan keluar lewat anus. Sudah disimpulkan tadi oleh salah satu teman kamu bahwa kajian kita belajar hari ini tentang pencernaan makanan, organ pencernaan dan saluran pencernaan. Bahwa organ pencernaan makanan ternyata tersusun dari apa saja, mulai dari rongga mulut, kemudian kerongkongan, kemudian lambung, kemudian ususnya ada beberapa macam, ya usus 12 jari, usus halus, Penyerapan sampai usus penyerapan dan diterima di rektum dan anus. Nah, dari alat-alat pencernaan ini, bagian dari pencernaan ini, sebenarnya kita bisa mengetahui betapa pentingnya satu sama lain itu saling berpengaruh. Didukung juga dengan, bahkan didukung juga dengan kelenjar pencernaan yang mendukung sistem pencernaan ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya minggu depan, silakan nanti kalian browsing di informasi di internet atau di sumber bacaan yang lain, literasi yang lain tentang apa hubungannya antara makanan yang diserap oleh tubuh manusia terhadap fungsi dari makanan itu sendiri. Fungsi makanan itu apakah diserap atau itu tergantung dengan bagaimana sistem pencernaan itu. Demikian anak yang dapat saya jelaskan. Pertemuan kita hari ini kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.